Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Mutiara Pagi dari Bandung hadir bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kemenag Kota Cimahi. Pendengar, pagi hari ini kami akan membincangkan sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan, karena kita tahu bahwa salah satu sebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan selain kita melaksanakan ibadah puasa, melakukan sholat tarawih, dan juga melakukan sholat ibadah malam di Lailatul Qadar, memberi iftar atau memberi makan di saat buka puasa. Masih banyak lagi pendengar, kita akan simak lebih detail bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM, penyuluh agama Islam Kemenag Kota Bandung. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala curahan nikmat, curahan rahmat, inayah, hidayah, serta maghfirah yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita. Allah telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya engkau mengukur, menakar tentang banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu menghitungnya, kata Allah. Dan tentu di antara atau dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang terbesar yang harus kita akui secara jujur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ditundanya ajal. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat kesempatan untuk sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tamu agung, tamu yang penuh dengan keberkahan, tamu yang penuh dengan maghfirah, dan tentu penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan namanya, manusia sebagai makhlukul khata wa nisyan. Demikian disampaikan oleh beliau yang mulia Rasulullah SAW, bahwa manusia merupakan makhluk yang senantiasa tidak lepas, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, tentu dalam hadis lain bahwa sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di antara salah satu Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik yang Allah miliki adalah Allah memiliki sifat Al-Ghafur. Artinya dialah Allah yang maha pengampun begitu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan kesempatan, memberikan keleluasan kepada kita untuk senantiasa bertobat, bermuhasabah, termasuk memperbaiki diri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan, seandainya di atas muka bumi ini tidak ada orang yang berdosa, tidak ada orang yang bersalah, maka kata Allah akan aku datangkan satu komunitas baru, satu kaum baru yang mereka bersalah, tetapi kemudian mereka mau bertobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang kita tentu tidak luput dari dosa dan kesalahan,
Maka kita tidak boleh menunda-nunda dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tetapi ketika kita melakukan sebuah dosa dan kesalahan harus segera kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pamannya disebutkan kan dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah sebutkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera, hendaklah kalian dengan penuh kesungguhan, kalau dalam bahasa Sunda dengan soson-soson barangkali, untuk menuju ampunan Allah, untuk menuju magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu menuju surga yang dimaksud adalah semangat untuk melakukan amalan-amalan yang sekiranya memudahkan untuk kita masuk surga. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, diantaranya kita diperintahkan untuk bersegera. Hari ini kita berbuat salah, hari ini kita berdosa, maka tidak boleh kemudian kita menunda-nunda dari perbuatan kesalahan ini. Dan dalam ayat lain pamannya kita bisa lihat dalam surat 2 Al-Baqarah 135, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang melakukan fahisah, mereka melakukan dosa dan kesalahan atau keburukan atau kesalahan, ya, audolamu anfusahum, lalu kemudian mereka mendolimi diri sendiri. Jadi Allah mengistilahkan ketika orang melakukan perbuatan dosa, maka Allah istilahkan dengan mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kesalahan, maka yang rugi bukan Allah, tetapi kembali kepada diri kita. Sebagaimana ketika kita melakukan kebaikan, maka yang beruntung bukan Allah, maka keuntungan itu, pahala itu akan kembali kepada kita. Zakarullah, maka mereka kemudian mengingat Allah, sadar bertobat ketika melakukan kesalahan. Fastaghbaru lidzunubihim, maka hendaklah kalian memohon ampunlah dari dosa-dosa kalian. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak akan ada yang akan mengampuni dosa kalian kecuali Dia Allah, Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu kemudian mereka tidak melanjutkan daripada perbuatan dosa itu. Nah, inilah pemirsa dan pendengar RRI Bandung yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat sekali kita berharap, ya, sebagai orang yang makhlukul khata wa nisyan, senantiasa diberikan, dilimpahkan oleh Allah magfirahnya di setiap saat bahkan. Dan tentu kita berada di tengah-tengah atau berada di awal daripada bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita untuk menggapai dan mendapatkan magfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ampunan itu, magfirah Allah itu tidak secara gratis, tidak datang dengan ujug-ujug. Tentu sudah sunatullah, itu perlu ada usaha, ya, perlu ada ikhtiar yang bisa kita lakukan. Insya Allah nanti Pak Haji nanti akan saya sambung langkah-langkah apa, ya, sebab-sebab apa yang akan menjadikan kita mendapatkan ampunan atau magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah Anda masih bersama Pak narasumber kami Al-Ustadz Haji Anwar Setiawan MM. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cimahi. Kita menyimak apa yang disampaikan, sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Ternyata harus kita mempersiapkan diri karena Allah menyiapkan bulan istimewa Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bagi Anda pendengar yang ada di Sumedang, silakan Anda bisa menyimak kami di FM 96,6 dan Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Dan bagi Anda kalau memang lebih mudah lagi pendengar, Anda pun bisa mendownload RRI Digital yang sangat mudah dan Anda bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kita simak kembali sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan bersama Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cimahi. Silakan Pak Ustaz. Baik, yang menjadi sebab daripada datangnya, hadirnya magfirah dari Allah Subhanahu wa taala
Di antaranya tentu ada beberapa poin. Yang pertama adalah dengan kita menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita sebagai umat Islam lebih mengedepankan istilah itu dengan istilah saum begitu ya. Karena saum itu tentu lebih mengena maknanya dengan apa yang kita amalkan, kita lakukan. As-saum dalam artian menurut bahasa, menurut para ulama, bimakna lughatan al-imsak. Saum itu artinya kan menahan diri. Nah sementara menurut istilah al-imsaku ya, anil akli wa syurbi wa ghusati nisa minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah. Saum adalah ketika seseorang mampu menahan diri dari makan dan minum, dari hubungan suami istri tentu di siang hari ya, ihtisaban lillah, dengan niat tentu semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena usum-usuman, bukan karena tekanan siapa pamannya, tekanan dari suami, tekanan dari istri, tekanan dari mertua ya, tekanan dari pamannya masyarakat, bukan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum yang akan kita lakukan itu salah satu atau menjadi satu di antara yang akan menjadi sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang mulia, beliau menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menjalankan ibadah saum dengan dasar iman dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kita berlapar-lapar, kita senantiasa menahan dahaga dan sebagainya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala seluruh perjuangan kita, usaha kita itu mendapatkan nilai yang luar biasa. Bahkan saumnya atau bau mulutnya orang yang sedang saum itu lebih wangi ketimbang minyak kasturi sekalipun. Lalu pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dengan menjalankan ibadah sholat tarawih atau yang bahasa lainnya itu sholat qiyamul Ramadan. Nah ternyata yang kita lakukan pada Isya, yaitu melakukan saum atau sholat sunat, itu ternyata memiliki makna yang luar biasa. Lagi-lagi Rasulullah SAW menjelaskan atau menyampaikan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini masyhur, disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari serta Imam Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, mendirikan tarawih, silahkan kita melaksanakan tarawih. Ada yang 8 plus witir 3 rakaat, ada yang sampai 23 rakaat, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tentu itu tidak boleh menjadi hambatan, tidak boleh menjadi penyebab perpecahan di kalangan umat. Tetapi tentu semuanya memiliki dasar, memiliki dalil. Yang paling penting adalah kita jalankan, kita amalkan dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saum yang kita lakukan itu dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah. Lagi-lagi Allah akan berikan kepada kita maghfirah, ampunan. Dan tentu kita sangat merindukan hal ini, karena tanpa kita sadari ya, keseharian kita ya, baik yang disadari ataupun tidak, pemirsa yang dirahmati Allah, kita mungkin melakukan dosa dan kesalahan, baik pandangan kita, pendengaran kita, sikap kita dan sebagainya tanpa kita sadar. Maka dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dengan menjalankan poin yang kedua, dengan menjalankan sholat di malam harinya, walaupun hukumnya sunnah, kita tahu ibadah-ibadah yang dilaksanakan walaupun hukumnya sunnah, ketika dilakukan di bulan suci Ramadan, maka akan memiliki nilai sebagai ibadah yang wajib. Lalu yang ketiga, pemirsa dan pendengar rahimakumullah, yaitu dengan melaksanakan atau menjalankan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam satu bulan Allah senantiasa
siapkan, Allah senantiasa anugerahkan kepada kita satu malam yang nilainya kedudukannya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini adalah anugerah dari Allah. Tentunya kita tidak boleh melewatkan ya. Jadi jangan sampai pada saat turunnya malam Lailatul Qadar kemudian kita ya sedang melakukan kelalaian, naudzubillah ada orang yang melakukan maksiat, karena sama sebagaimana kebaikan dilipat gandakan bahkan bernilai 1000 bulan, maka ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa, maka dia pun tentu akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, dalam rangka memburu kedatangan Lailatul Qadar, bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, Rasulullah SAW telah menyunahkan kepada kita untuk melakukan apa yang disebut dengan i'tikaf di 10 hari akhir bulan suci Ramadan. I'tikaf artinya kita menahan diri, ya berdiam diri di masjid semata-mata untuk melakukan taqarrub ilallah, melakukan ibadah kepada Allah baik di siang maupun malamnya. Barangkali itu sementara Pak Haji, dan insya Allah kita sambung. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Haji Anwar Setiawan, penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Cimahi, Kota Cimahi. Mohon maaf pendengar, sebab-sebab ampunan Allah seperti yang disampaikan pendengar, salah satu diantaranya tadi ternyata kita melakukan puasa di bulan Ramadan, melakukan sholat tarawih, melakukan sholat malam atau Lailatul Qadar, dan kita itikaf. Dan kami akan melanjutkan kembali, masih banyak yang akan disampaikan pendengar di pagi hari ini oleh Al Ustadz. Kita simak kembali sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Haji dan pemirsa serta pendengar yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, tentu sekali lagi yang saya sampaikan bahwa ampunan atau maghfirah itu tentu tidak turun, tidak datang secara gratis. Tidak datang tanpa ikhtiar kita dan usaha kita. Dan yang unik atau yang luar biasa lagi yang keempatnya adalah dengan cara memberikan iftar. Iftar itu artinya kan kita memberikan berbuka kepada orang yang menjalankan ibadah saum. Rasulullah SAW beliau menyampaikan, barang siapa yang memberikan iftar, memberikan berbuka kepada orang yang sedang menjalankan saum, yang walaupun mungkin hanya 1, 2, 3 butir kurma Pak Haji, atau dengan pamannya 1 gelas aqua pamannya, atau makanan yang ringan dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang menjalankan ibadah saum. Dan tentu tanpa dikurangi, orang yang saum itu dia pamannya terkurangi pahalanya, tidak. Jadi orang yang kita berikan iftar 1 orang, 2 orang dan sebagainya, dia akan tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Tetapi orang yang kemudian tergerak hatinya, memiliki jiwa sosial yang tinggi, kemudian dia memberikan ta'zil, memberikan makan dan sebagainya pada saat iftar, Masya Allah, maka Allah atau lewat lisan yang mulia akan diberikan pahala yang demikian luar biasa. Dan tentu di kalimat hadir itu, kalimat daripada hadis terakhir itu kan ada, dan dia akan dibebaskan dari panasnya ancaman api neraka. Luar biasa. Oleh karena itu tentu bagi kita yang kebetulan diberikan kelebihan anugerah berupa kekayaan, maka datangnya bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk banyak melakukan infak dan sedekah. Karena kita tahu ketika kita melaksanakan infak dan sedekah dan kita keluarkan di bulan suci Ramadan, maka tak ubahnya kita mengeluarkan seperti ibadah-ibadah yang tentu yang wajib. Oleh karena itu tentu momen ini tidak boleh kita sia-siakan. Lalu kemudian yang kelima, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika seseorang menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar tadi. Ketika kita melaksanakan ibadah, baik itu pamannya berzikir, kemudian melakukan qiyamul lail, tilawah Al-Quran, kemudian berinfak dan bersedekah, maka
Ketika kita itu laksanakan dengan ihtisaban semata-mata karena Allah, maka lagi-lagi Allah akan memberikan kepada kita ampunan atau magfirah yang demikian besar. Oleh karena itu tentu kita harus berazam ya, harus bertekad tentu menjadikan bulan suci Ramadan saat ini lebih baik daripada yang sudah-sudah. Kalau mungkin sebelumnya kita jarang mengikuti kegiatan i'tikaf pamannya. Bismillah, kita azamkan, kita niatkan Ramadan tahun ini kita bisa melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena dalam rangka kita memburu datangnya Lailatul Qadar. Ya kalaupun pamannya selama ini kita rajin beriktikaf, kita berupaya ada i'tikaf yang akan datang tentu lebih baik lagi. Tidak dipilih pamannya i'tikafnya itu Pak Haji ya, di malam-malam ganjil saja begitu. Karena Rasulullah kan dalam pelaksanaannya ketika beliau beriktikaf itu kan tidak hanya dipilih yang ganjil-ganjil saja, tetapi beliau menjalankan di 10 ya hari terakhir di bulan suci Ramadan itu tentu beliau lakukan tentu secara penuh begitu ya, tanpa kecuali. Bahkan beliau kan sementara ketika melakukan i'tikaf beliau tinggalkan pikiran-pikiran, termasuk kita nanti pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Kita tinggalkan memikirkan masalah harta, masalah-masalah makanan, masalah harta dan sebagainya. Kita lebih fokus untuk mengharapkan datangnya rahmat Allah. Kita lebih fokus untuk mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tadi salah satu hikmah besar kedatangan bulan suci Ramadan di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, kita sholat, kita ibadah, kita berzikir, kita beristighfar, kita berinfak di malam tersebut. Masya Allah, lagi-lagi fasilitas magfirah Allah itu akan kita peroleh. Itu yang luar biasa Pak Haji yang kesekian kalinya. Mangga silakan barangkali. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini Anda menyimak sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Ketika kita menyimak dari apa yang disampaikan pendengar lebih lanjut bahwa sebab ampunan Allah itu diantaranya kita memperbanyak istighfar. Tentu pembacaan istighfar di bulan Ramadan, dan Anda pun ini memberi makan. Nah di bulan Ramadan memberi makan kepada orang yang berpuasa, ini luar biasa, ternyata salah satu penyebab kita mendapatkan ampunan Allah. Dari apa yang disampaikan pendengar, kita simak kesimpulan dari Pak Ustadz Anwar Setiawan. Silahkan Pak Ustadz. Baik Pak Haji, yang berikutnya dan ini mungkin yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dari yang Maha Ghafur itu tentu sekali lagi tidak turun, tidak datang secara gratis, secara tiba-tiba. Tentu ada upaya kita, ada ikhtiar kita. Dan yang terakhir, yang keenam yang ingin saya sampaikan dari sekian mungkin rangkaian ibadah yang begitu mulia di bulan suci Ramadan adalah dengan adanya ikhtiar kita Pak. Ikhtiar atau memohon secara langsung kepada Allah. Ya, karena kata Rasulullah adalah ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doanya, jeritanya, permohonannya orang yang berdoa ketika dia melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Oleh karena itu tentu ketika kita sedang saum, termasuk juga pada saat malam harinya, banyak-banyaklah kita berdoa memohon kepada Allah. Kalau selama ini pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih punya problem, mungkin kita punya masalah diri kita punya masalah di rumah tangga kita punya masalah dengan keluarga kita punya masalah dengan pekerjaan kita dan sebagainya, mintakan, mohonkan, jeritkan, kaitkan dan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala permasalahan dari yang kecil sampai yang terbesar hendaklah sampaikan kepada Allah. Bahkan dalam kalimat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jangankan urusan yang besar, sampai untuk urusan pamannya kita kehilangan barang yang kecil begitu ya, kehilangan sandal sekalipun pamannya ya, maka laporkan, mohonkan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala umpamanya. Apalagi tentu kita dihadapkan dengan urusan-urusan yang pelik, urusan yang besar, maka kesempatan
bulan suci Ramadan ini adalah untuk mendapatkan solusi dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentu saja kalau selama ini kita masih belum tenang dengan kekhilapan kita, dosa kita, ya mungkin kezoliman kita, ya selama ini, maka kesempatan kepada Allah untuk memohon. Gunakan oleh kita saat saum, gunakan oleh kita saat habis tarawih pamannya, dan manfaatkan oleh kita pada saat berbuka. Termasuk gunakan manfaatkan kita oleh kita pada saat janhari Pak Haji. Karena kan dalam sebuah hadis kan Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun ke langit dunia. Yunazzalu rabbuna ila sama'i dunya, ya. Jadi turun ke langit dunia, Allah langsung turun, ya. Istilahnya itu Allah ingin istilahnya itu menyapa, ingin merangkul bahkan terhadap hamba-hambanya yang berada di atas muka bumi. Hamba-hamba yang selama ini banyak dengan problem dan permasalahan. Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang berdoa kepadaku salah satunya, maka akan dikabulkan. Barang siapa yang meminta akan diberikan. Demikian juga barang siapa yang memohon ampunan dari dosa dan kesalahan, maka Allah akan ampuni. Demikian barangkali ya yang berikutnya. Atur nuhun. Baik pendengar, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RI Bandung bersama Al-Ustaz Dr. Andes Haji Anwar Setiawan MM, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Cimahi. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, diberikan semangat, kesungguhan sehingga betul-betul kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah melalui Ramadan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.